2026. Sebuah lomba bergengsi di Pontianak, Kalimantan Barat, berubah jadi malapetaka. Di babak final lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI, seorang peserta memencet tombol lebih dulu, menjawab dengan tepat, tapi dinyatakan salah. Tim lawan menjawab hal yang kurang lebih sama dan langsung dinyatakan menang. Protes meledak. Video viral, warganet murka, dan MPR RI terpaksa meminta maaf dan memutuskan lomba harus diulang dari awal. Tapi di balik kontroversi itu, ada satu pertanyaan yang jarang ada yang tanya. Sebetulnya, dari mana datangnya format lomba cerdas cermat ini? Jawabannya, dimulai dari medan perang. Tahun 1940-an, dunia sedang membara dalam kobaran Perang Dunia II. Di tengah kekacauan itu, para komandan militer Amerika menghadapi masalah unik. Bagaimana cara mengasah kecerdasan dan ketangkasan berpikir para prajurit mereka? Tanpa senjata, tanpa latihan fisik. Jawabannya, lomba asah otak. Format tanya jawab cepat, kompetitif, dan memacu adrenalin itu terbukti efektif. Para serdadu terlatih berpikir cepat di bawah tekanan. Persis seperti di medan perang, hanya bedanya yang ditembakkan bukan peluru, melainkan pertanyaan. Setelah perang usai, ide cemerlang ini tidak ikut terkubur. Ia malah bermigrasi ke radio. Masuk ke era 1950-an. Amerika sedang bersemangat membangun kembali dirinya. Radio adalah raja hiburan. Dan seorang produser bernama Louis G. Cowan punya sebuah ide. Dia membayangkan sebuah program kuis, bukan untuk tentara, tapi untuk para mahasiswa terbaik Amerika. 2 kampus, 4 mahasiswa masing-masing, bertarung lewat pertanyaan-pertanyaan rebutan yang mendebarkan. Cowan menggandeng seorang pria bernama Alan Luden, yang kelak akan dikenal sebagai salah satu pembawa acara kuis paling ikonik di Amerika. Ide itu kemudian dibawa ke meja Jack Cleary, direktur program NBC Radio. Cleary membaca proposalnya dan langsung menyetujuinya. Sabtu malam, 10 Oktober 1953, pukul 8 malam. Dari studio kecil NBC di lantai gedung Rockefeller Plaza 30, yang akrab disebut 30 Rock, Alan Luden duduk di depan mikrofon. Krunya hanya terdiri dari seorang sutradara dan seorang teknisi di ruang kontrol. Sederhana, tapi bersejarah. Malam itu, untuk pertama kalinya di udara, bergema nama sebuah acara, College Quiz Bowl. Yang unik, lombanya digelar secara remote. Alan membacakan soal dari New York. Tim Columbia College menjawab dari studio WNBC, juga di New York. Sementara, tim Northwestern University menjawab dari Chicago, lewat studio WMAQ. 2 kampus, 2 kota berbeda, 1 siaran langsung. Dan hasilnya, Northwestern University menang telak, 135 berbanding 60. Tim pemenang pulang membawa hadiah uang $500, sementara tim yang kalah mendapat sebuah arloji Longens Wittnauer sebagai hadiah hiburan. Sederhana, tapi Amerika jatuh cinta. Selama 2 tahun, College Quiz Bowl mengudara setiap minggu di NBC Radio hingga 1955. Lalu, setelah sempat vakum, pada 1959, program ini bangkit kembali. Kali ini di televisi CBS, disponsori oleh raksasa industri General Electric dengan nama baru GE College Bowl. Format yang sama,
antusiasme yang jauh lebih besar. Bayangkan, pada 1970, ketika program ini terpaksa dihentikan karena konflik internal dan tekanan politik seputar Vietnam, sudah ada 1.500 institusi kampus yang antre menunggu giliran tampil di musim berikutnya. 1.500 yang antre untuk sebuah acara kuis. Tapi kematian di televisi bukan akhir ceritanya. Kampus-kampus mulai mengadakan sendiri lombanya. Sekolah-sekolah SMA ikut-ikutan. Dan negara-negara lain, mereka menciptakan versi mereka sendiri. Inggris punya University Challenge sejak 1962. Australia, Selandia Baru, India, Belanda, Belgia, Irlandia, semuanya punya versinya sendiri. Format yang lahir dari barak militer itu kini sudah mendunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Paruh kedua tahun 1970-an, Orde Baru sedang berkuasa. Soeharto ingin memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan sekadar dihafal di kelas, tapi dihidupi oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka lahirlah Cerdas Cermat P4, singkatan dari Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila, yang dikukuhkan lewat TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Formatnya familiar, kompetisi berjenjang dari tingkat sekolah, kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional. Persis seperti turnamen olahraga. Bedanya, pertanyaannya bukan soal ilmu pengetahuan umum, melainkan soal Pancasila. Dan pesertanya bukan hanya pelajar. Para petani dan nelayan pun ikut berlomba lewat program Kelompen Capir, menjawab pertanyaan tentang jenis pupuk, teknik bertani, dan cara mencari ikan. Serius, tertib, sangat jauh dari hiruk-pikuk cerdas cermat yang kamu kenal hari ini. Dan kini, puluhan tahun kemudian, format itu masih hidup, masih kompetitif, masih penuh semangat. Kadang juga masih penuh kontroversi. Dari barak tentara Perang Dunia Kedua, ke studio radio kecil di New York, ke layar televisi jutaan rumah tangga, hingga ke panggung final di Pontianak yang bikin warganet geger. Cerdas Cermat telah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Dan selama otak manusia masih suka ditantang, format ini tidak akan kemana-mana. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena masih banyak sejarah seru yang menunggu untuk diceritakan. Sampai jumpa di video berikutnya.